Halo Sobat Kamus Bola, sepak bola Asia Tenggara kembali memanas ya jelang bergulirnya Piala AFF 2024. Nah, di pembahasan terkini seputar sepak bola tanah air, kami sudah merangkumkan beberapa informasi untuk Anda. Sintayong yang bikin takut media Vietnam, The Golden Star Warrior akan kehilangan peluang. Yang kedua ada komentar mengejutkan Sintayong jelang timnas Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2024. Selain itu, timnas Thailand dan Vietnam dapat jadwal empuk di Piala AFF 2024 menjamu dua negara rumpun Melayu yang lagi layu. Ya, timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong memang mencuri perhatian dengan strategi yang membuat rival utama seperti Vietnam merasa terancam. Selain itu juga berbagai komentar dan analisis pun bermunculan termasuk dari media Vietnam yang khawatir akan kehilangan peluang melawan Garuda. Sementara itu, jadwal pertandingan yang lebih menguntungkan bagi Thailand dan Vietnam juga menjadi sorotan. Nah, mari kita simak lebih dalam bagaimana persiapan timnas Indonesia menghadapi turnamen bergengsi. Strategi yang diterapkan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong kembali menjadi perhatian utama media Vietnam Soha.vn. Menjelang laga krusial antara Vietnam versus timnas Indonesia dalam matchday ketiga Grup B Piala AFF 2024, Soha mengungkap kekhawatirannya terhadap potensi taktik bertahan ala pelatih asal Korea Selatan itu. Jelang laga ini, Vietnam menjadi tim yang diunggulkan. Mereka berhasil membantai Laos 4-1 ketika Garuda cuma bermain imbang 3-3. Vietnam yang diisi pemain utama termasuk beberapa penggawa naturalisasi bahkan dianggap pelatih timnas Indonesia, Sintayong punya level yang lebih tinggi dari timnya. Meski demikian, Soha tetap menganggap timnas Indonesia sebagai tim yang berpotensi menjadi batu sandungan. Salah satunya karena kelihayan STY menerapkan strategi bertahan. Tantangan timnas Vietnam melawan timnas Indonesia diperkirakan akan jauh lebih besar. Gaya permainan bertahan yang diterapkan timnas Indonesia akan membatasi ruang gerak pemain depan Vietnam dalam menguasai bola. Demikian tulis Soha dikutip dari suara.com. Selain itu, timnas Indonesia juga memiliki pemain yang piawai melakukan serangan balik. Media tersebut juga menyoroti keberhasilan Sintayong dalam menerapkan strategi parkir bus yang mampu meredam kekuatan lawan. Contohnya terjadi di fase grup Piala AFF 2020, saat timnas Indonesia berhasil menahan imbang timnas Vietnam dengan formasi 5-4-1. Saat itu, timnas Indonesia juga relatif diisi para pemain muda, sementara Vietnam diperkuat para penggawa andalannya di bawah asuhan Park Hang-seo. Kala itu, meskipun Vietnam mendominasi dengan 21 tembakan sepanjang pertandingan, hanya satu yang mampu mengarah tepat ke gawang. Strategi timnas Indonesia dianggap Soha berpotensi bikin laga berjalan alot. Bukan tidak mungkin pertandingan pun berakhir imbang. Jika kehilangan poin dari timnas Indonesia, Vietnam tentunya akan kehilangan peluang finish sebagai juara Grup B. Timnas Indonesia saat ini juga memuncaki klasemen Grup B Piala AFF 2024 dengan koleksi 4 poin dari 2 laga. Vietnam duduk di bawahnya dengan 3 poin, tetapi baru sekali bertanding. Nah, beralih pada berita selanjutnya nih, pelatih timnas Indonesia Sintayong tampak pesimis pasukannya bisa menang atas Vietnam di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 ini. Pasalnya Sintayong membahas Vietnam yang bermain tim utama, lalu timnya yaitu merasa kelelahan karena perjalanan yang jauh hingga meminta timnas Indonesia bisa memetik banyak pelajaran berharga dari laga kontra Golden Star Warriors tersebut. Laga itu juga akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda, mengingat timnas Indonesia hanya membawa pemain muda, di mana Marcelino Ferdinand dan kolega akan berhadapan dengan The Golden Star, yaitu julukan dari timnas Vietnam yang turun dengan kekuatan penuh. Kata Sintayong dalam konferensi pers menjelang pertandingan pada Sabtu 14 Desember, Vietnam akan datang dengan skuad penuh dengan pemain-pemain seniornya. Mungkin seperti yang kalian ketahui, tim kami sekarang U23, bahkan rata-rata umur para pemain itu di bawah 20 tahun. Kami tengah mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026, sehingga ada jarak antara performa kami, teknik, dan lain-lain. Terlebih lagi, timnas Vietnam memiliki waktu istirahat yang lebih panjang,
dari timnas Indonesia, di mana Vietnam terakhir bermain ketika mengalahkan Laos 4-1 pada 9 Desember. Sedangkan timnas Indonesia baru saja ditahan imbang Laos 3-3 pada 12 Desember kemarin. Belum lagi perjalanan antar negara yang dilalui oleh pasukan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui sejumlah faktor inilah yang membuatnya tak berharap banyak dari laga mendatang. Shin Tae-yong hanya ingin para pemainnya mengambil pelajaran berharga dari laga melawan Vietnam. Lalu kami telah melakoni 3 perjalanan yang jauh, seperti yang saya katakan, tandang, kandang, dan tandang kembali. Saya hanya berharap para pemain muda kami bisa mendapatkan pengalaman yang berharga di laga besok. Bergeser pada berita selanjutnya, pengaturan jadwal pertandingan Piala AFF 2024 mendapat sorotan dari pengamat sepak bola asal Malaysia, Raja Isar Raja Akramsyah. Timnas Thailand dan juga timnas Vietnam seolah mendapat jadwal empuk pada grup A dan B. Dalam laga pembuka grup A Piala AFF 2024, Thailand bersua Timor Leste di Stadion Hang Dai Hanoi pada Minggu 8 Desember lalu. Bertindak sebagai tim tamu, timnas Thailand juga menggulung Timor Leste 10 gol tanpa balas. Sehari berikutnya, Vietnam juga mempermalukan Laos dengan skor 4-1 di Stadion Laos New National Stadium Vientiane. Setelah partai tersebut, Thailand dan juga Vietnam memiliki jeda antara pertandingan pertama dan kedua selama 6 hari. Di sisi lain, timnas Malaysia dan juga timnas Indonesia seolah menjadi korban jadwal yang super padat di Piala AFF 2024 ini. Dalam rentang 6 hari, Malaysia melawat ke Kamboja dan menjamu Timor Leste. Adapun timnas Indonesia terbang bolak-balik ke markas Myanmar dan ke Solo untuk menghadapi Laos. Kedua negara rumpun Melayu itu melawat ke Thailand dan juga Vietnam dalam kondisi yang layu setelah energi terkuras akibat menjalani perjalanan yang begitu panjang. Meski Malaysia dan Indonesia untuk sementara memimpin grup A dan juga grup B Piala AFF 2024 dengan poin yang sama-sama 4, namun publik meragukan vitalitas dari pemain kedua tim. Apalagi timnas Malaysia kemungkinan besar tak bisa menurunkan skuad terbaiknya saat menantang timnas Thailand. Sebab ada sekitar 7-8 pemain ditarik kembali ke klub masing-masing. Sementara itu, timnas Indonesia yang kehilangan Marcelino Ferdinand akibat kartu merah membuat pelatih Shin Tae-yong harus memutar otak mencari penggantinya. Raja Isa mengatakan jadwal Piala AFF 2024 sangat tidak fair dan tidak realistis. Jadwal FIFA Matchday saja diberi jeda 4 hari antara satu pertandingan ke berikutnya. Menurut saya, Thailand dan Vietnam diuntungkan, sedangkan Malaysia dan Indonesia dirugikan. Kedua negara Melayu ini kepayahan saat menghadapi Thailand dan juga Vietnam. Memang idealnya berjarak 4 hari. Shin Tae-yong mengaku Muhammad Ferrari dan kawan-kawan kelelahan sebelum menjamu timnas Laos di Stadion Manahan Surakarta pada Kamis kemarin. Pelatih timnas Laos Ha Hyok Jun juga tak melakukan latihan resmi untuk anak buahnya setiba di Solo. Liga-liga domestik di negara manapun jarak antar pertandingan idealnya 4 hari, sementara di Piala AFF 2024 seperti Malaysia dan Indonesia tak hanya lelah di lapangan tapi juga perjalanan antar negara, ujarnya. Menurut Raja Isa, pemilihan waktu penyelenggaraan Piala AFF 2024 pada saat kompetisi domestik sedang berjalan juga tidak tepat, sehingga kebijakan ini mengurangi bobot dari turnamen tersebut. Raja Isa menambahkan, Indonesia menyiasati dengan menurunkan pemain U22. Ini solusi sangat bagus. Sementara Malaysia yang sempat diperkuat pemain terbaiknya di 2 pertandingan, kini beberapa di antara mereka tak bisa membela negara lawan Thailand karena ditarik klub untuk tampil di kejuaraan nasional. Ya, dengan taktik yang terus diasah oleh Shin Tae-yong, timnas Indonesia menunjukkan ambisi besar ya untuk meraih hasil terbaik di Piala AFF 2024 ini. Dan di tengah sorotan terhadap jadwal yang dinilai menguntungkan Thailand dan juga Vietnam, Garuda tetap fokus pada persiapan dan juga peluang di lapangan. Ya, mari kita terus dukung perjuangan mereka agar mampu mengukir sejarah baru di pentas sepak bola Asia Tenggara. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya. Salam olahraga.